Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada kegiatan tutor Fisika Dasar 1 pada hari ini, yaitu bersama tentor kita, yaitu Kak Serli Marlina. Mungkin untuk yang pertama kita dapat memperkenalkan diri kepada Kak Serli Marlina. Dapat memperkenalkan diri, Kak? Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Maaf ya rekan-rekan semuanya, dikarenakan kamera saya itu lagi bermasalah, jadinya tidak bisa on cam. Saya Seri Marlina dari kelas fisika. Alhamdulillah untuk kali ini saya dianahkan menjadi tentor fisika dasar satu dan membagikan ilmu kepada adik-adik dan kepada rekan-rekan semuanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Serli Marlina yang telah memperkenalkan diri. Mungkin rekan-rekan sendiri udah semangat nih mau em, mendengarkan penjelasan tutor mengenai fisika dasar 1 yang akan dijelaskan oleh Kak Serli Marlina. Mungkin langsung saja Kak, kepada Kak Serli Marlina dapat dipersilahkan. Baik, sebelumnya izinkan untuk share screen dulu ya. Hmm, Apakah share screen saya sudah terlihat, rekan-rekan semuanya? Sudah Kak. Nah, baiklah, mari kita mulai. Eh, Baik, sebelumnya pastinya kita eh, baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal pertama, yaitu tiga jenis zat cair masing-masing air, bensin, dan juga minyak tanah yang volumenya sama, yaitu sebanyak 1 liter. Ketika jenis zat cair ini ditimbang dengan neraca Oehaus, diperoleh massa air, bensin, dan juga minyak tanah sebesar
1000 gram, 700 gram, dan 800 gram. Selanjutnya, ketika zat cair tersebut dimasukkan ke dalam pipa U secara bergantian, mula-mula diisi air. Kemudian, pada bagian kiri ini diisi oleh bensin dan bagian kanannya diisi minyak tanah. Untuk perbandingan ketiga tinggi zat cair ini dapat dilihat pada gambar. Ketika gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan atmosfer sebesar 1 atm, maka yang ditentukan soal yang pertama yaitu yang pertama menentukan massa jenis masing-masing zat. Yang kedua, kita menentukan tekanan yang ada di B, tekanan yang ada di sini. Nah, yang ketiga, kita membuktikan apakah rumus dari ketinggian benda A atau massa air ini sama dengan rho m dikali Hm ditambah massa jenis minyak tanah, massa jenis bensin dikali ketinggian bensin dibagi massa jenis air. Untuk yang C, kita mencari ketinggian air yang telah diperoleh dari rumus C. Nah, untuk pembahasannya, ketika kita menemui soal seperti ini, pastinya yang pertama kita menentukan apa yang diketahui dari soal, supaya nanti kita bisa menentukan rumus apa yang kita pakai. Nah, untuk soal ini yang kita ketahui yaitu massa zat cair. Nah, ini kan masing-masing massa air, bensin dan juga minyak tanah itu sebesar 1 liter. 1 liter ini kita konversi ke meter kubik menjadi 0,001. Selanjutnya kita cari yang diketahui untuk yang kedua, yaitu massa dari masing-masing zat cair. Yang pertama ada massa air sebesar 1000 gram. Yang kedua, massa bensin sebesar 700 gram. Dan yang ketiga, massa minyak tanah sebesar 800 gram. Nah, untuk masing-masing massa ini, kita konversi juga ke kilogram. Untuk massa air, itu 1 kilogram. Massa bensin, 0,7 kilogram. Untuk massa minyak tanah, sebesar 0,8 kilogram. Nah, di sini juga diketahui gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Untuk tekanan atmosfernya itu sebesar 1 atm. Nah, ketika kita telah mengetahui apa yang diberikan oleh soal, selanjutnya kita mencari jawaban dari apa yang ditanya oleh soal. Untuk yang A itu kita menentukan massa jenis masing-masing zat atau rho A, rho B, dan rho M. Nah, untuk massa jenis air ini, pastinya yang pertama kita mencari massa jenis air itu sama dengan massa dibagi volume. Dikarenakan kita mencari massa jenis air, otomatis kita mengganti massa jenis yang diketahui dari rumus menjadi massa jenis air dan massa air. Nah, setelah rumus diketahui, selanjutnya kita memasukkan saja atau mensubstitusi yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Didapatkan untuk massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Yang kedua, kita mencari massa jenis bensin dengan rumus yang sama dan diperoleh nilai sebesar 700 kg per meter kubik. Nah, untuk yang ketiga, kita mencari
massa jenis minyak tanah. Sama seperti kita mencari massa jenis air dan juga massa jenis bensin, maka diperoleh nilai untuk massa jenis minyak tanah sebesar 800 kilogram per meter kubik. Nah, untuk yang nomor A, untuk pertanyaan yang A ini sudah diketahui semuanya. Selanjutnya kita masuk ke yang B, tekanan pada bensin. Nah, untuk yang B ini kita menggunakan rumus PB sama dengan Rho 0 dikali, maaf salah, PB sama dengan P0 dikali Rho A GHA. Kita menggunakan rumus ini dikarenakan adanya kesetimbangan tekanan pada pipa U. Maka untuk mencari PB, kita perlu mencari ketinggian HA atau ketinggian airnya. Nah, untuk ketinggian airnya kita turunkan saja rumus yang ini. Setelah diperoleh, maka kita substitusikan saja rho B dikali HB ditambah rho M dikali HM per rho A. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita substitusi dan kita masukkan nilainya, kita memperoleh nilai ketinggian dari air sebesar 11,5 cm atau kita konversi ke meter menjadi 0,11 0,115 meter. Sakit Ketika dan setelah kondisinya mulai membaik, gak lama kemudian terdengar lah azan. Dan aku sholat dulu lah kalau kayak gitu. Dan siaplah itu bang dari kasur bersiap-siap mau sekolah. Kamu kan selesai lagi. Nah pas dia sini berdiri mau ke Mohon kamar maaf mandi, rekan-rekan, jadi ini mau berapa untuk aku audionya dapat di-off-kan ya, aku bisa rontok nih rambut aku nih. Tapi betul pula kan agar aku dikatakan. penjelasan yang telah diberikan Kak Serly dapat kita pahami. Jadi bukan habis baru ditarik gitu rambutnya. Langsung diambil itu kan kalau rambut yang rontok itu langsung disimpannya di atas Apakah meja. kepada Naswa Putri? Mandi ambil wudhu sholat ya. Nah, setelah selesai sholat dan berdoa dengan yakin saat itu juga Desi akhirnya membuat ya itu karena Desi percaya bahwa kejadian horor yang menimpa dia ini disebabkan sama rambut sambung lanjut pakai saja. Nah, ketika kita telah mendapatkan ketinggian dari air ini, langsung saja kita masukkan ke rumus yang PB ini. lagi oh Nah, berapa untuk PB sama dengan P0 ditambah udah nggak mau lagi pakai rambut udah Rho A lepas kan GHA. itu pulang sekolah Desi pun Nah, datang lah itu kita kita tanya langsung meminta Mbak Salon masukkan Ayu saja angkanya ke dalam rumus nyalakan kenapa dengan Mbak memperoleh tekanan pada bensin yaitu sebesar 10.000 dalam hati sudah sih ngomong gini memang iya bagus Mbak cantik memang kualitasnya juga keren kali lah tapi tetap 10 aja juta 204 ada pemilik 10 juta 2.475 ngomong hal PA. itu di hati Mbak Salon ini wah dia cuma bilang iya Mbak aku nggak telaten ngelawannya Nah, kamu untuk soal yang C, yaitu kita mencari ketinggian pada ini air. Mbak Salon Nah, dikarenakan di sini kita telah mendapatkan rumus dari ketinggian air itu, langsung saja kita masuk ke sini. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Dikarenakan kita kan ada air di dalam pipa itu, makanya kita menggunakan rumus pada hukum Pascal, di mana eh, tekanan pada pipa kiri itu sama dengan tekanan pada pipa di kanan. Untuk pipa kiri itu tekanannya yaitu
massa jenis air dikali gravitasi dikali ketinggian air. Dan untuk tekanan pada pipa kanan, yaitu massa jenis bensin dikali gravitasi dikali ketinggian bensin ditambah massa jenis minyak dikali gravitasi dikali ketinggian minyak. Nah, kita masukkan saja ke rumus yang P, tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan. Dikarenakan gravitasinya ada di bagian kiri dan bagian kanan, otomatis kita coret saja untuk gravitasinya, maka diperoleh rumus massa jenis air dikali ketinggian air sama dengan massa jenis bensin dikali ketinggian bensin ditambah massa jenis minyak dikali ketinggian minyak. Dikarenakan kita membuktikan ketinggian air, maka kita pindahkan massa jenis air yang berada di ruas kiri ke ruas kanan. Diperolehlah rumus seperti berikut ini. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5 itu kita mencari ketinggian air dengan rumus yang telah diperoleh dari yang ditanyakan oleh nomor C. Dengan rumus ketinggian air sama dengan massa jenis bensin dikali ketinggian bensin ditambah massa jenis minyak dikali ketinggian minyak per massa jenis air. Tinggal kita masukkan saja nilainya ke rumus, maka diperoleh ketinggian air sebesar 0,115 meter. Untuk soal nomor 1, apakah rekan-rekan ada yang ditanyakan atau penjelasan saya terlalu cepat? Ayo rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang telah dijelaskan oleh Kak Shirley tadi? Atau mungkin ada yang kurang paham, dapat dipertanyakan ya. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Kak. Oke, kita lanjutkan saja ke contoh soal yang kedua. PVNRT. Nah, apakah untuk soal nomor 2 terlihat? Terlihat, Kak. Baiklah, untuk yang kedua ini kita lanjutkan. Potong es yang memiliki suhu 0 derajat dimasukkan ke dalam 600 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan thermal,
diperoleh suhu akhir campuran adalah 0 derajat Celcius. Apakah apabila kalor jenis air ini 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es sebesar 334 juta Joule per kilogram, maka tentukanlah pada kondisi akhir campuran terjadi, apakah semua es melebur atau tidak? Jelaskan pendapatmu. Yang kedua, hitunglah massa es yang tidak lebur. Nah, pastinya yang pertama itu kita mencari apa yang diketahui dari soal. Dari soal ini kita ketahui sepotong es memiliki suhu 0 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya itu sebesar 0 derajat Celcius. Maaf rekan-rekan, terjadi salah soal. Nah, dikarenakan kesalahan soal tadi, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu sebanyak 0,1 mol gas ideal bertekanan 1 atm berekspansi sehingga volumenya dari 5 liter menjadi 10 liter. Nah, tentukanlah A. Menjadi berapa kali semula tekanan gas jika proses berlangsung secara isotermal dan berapa usaha yang dilakukan oleh gas? Yang kedua, bila proses berlangsung secara isobarik, berapakah suhu akhir gas dan berapa usaha yang dilakukan oleh gas? Nah, kita cari yang diketahui dari soalnya dulu. Sebanyak 0,1 mol gas ideal. Nah, gas idealnya ini sebesar 0,1. Bertekanan 1 atm, P eh, tekanan atau P itu sebesar 1 atm, sehingga volumenya dari 5 liter menjadi 10 liter. Volume awal 5 liter dan volume akhirnya 10 liter. Maaf rekan-rekan. Nah, untuk nilai R atau
konstanta gas ideal itu sebesar 0,082 atm per mol. Yang ditanya Yang untuk ditanya yang ditanya yang untuk soal ditanya untuk soal. Maaf rekan-rekan, apakah audionya boleh ditekan? Terima kasih. Boleh dilanjutkan, Kak? Nah, untuk yang pertama itu ditanya tekanan akhir. Apakah es itu melebur atau tidak? Eh, Yang ditanya itu tekanan gas jika proses berlangsung secara isotermal dan usaha yang dilakukan oleh gas. Yang kedua itu berapa suhu akhir atau T2 dan usaha yang dilakukan oleh gas atau W. Nah, untuk yang A ini kan kita mencari tekanan akhir. Rumusnya yaitu P1 dikali V sama dengan P2 dikali V2. Dikarenakan kita mencari P2, maka kita pindah ruaskan P1 dan V1 ke ruas kanan. Selanjutnya kita masukkan Kita masukkan apa sih? Mungkin kepada rekan-rekan yang audionya belum dimutkan, tolong mutkan dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Proses yang tadi itu berlangsung secara adiabatik sehingga rumus yang digunakan yaitu P1 dikali V sama dengan P2 dikali V2. Selanjutnya kita turunkan saja rumusnya dikarenakan kita mencari tekanan akhir. Nah, setelah itu kita masukkan saja nilainya. Untuk tekanan pertama itu kan sebesar 1 atm. Untuk volume pertama itu kan 5 liter. Nah, untuk volume kedua 10 liter. Maka tekanan yang kedua ini kita memperoleh nilainya sebesar 0,5 atm. Nah, selanjutnya kita mencari usaha dengan rumus yang digunakan yaitu NRT dikali ln V2 per V1. Dikarenakan di soal kita tidak mengetahui berapa suhunya, maka kita harus mencari nilai suhunya itu dulu, yaitu tekanan awal dikali volume awal dikali N dikali R, sehingga memperoleh nilai suhunya sebesar 609,76. Setelah kita memperoleh nilai suhunya ini, kita masukkan ke rumus awalnya yaitu nRT ln V2 per V1. Maka diperoleh nilai usahanya sebesar 3,465 atm yang kemudian kita konversi ke joule karena usaha itu satuannya joule, maka nilainya yaitu 350,91 joule. Nah, untuk soal yang A sudah terjawab. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Di mana yang B ini kita tadi mengetahui di mana tadi kita mengetahui volume awalnya itu sebesar 10
sebesar 5 liter dan volume akhirnya itu 10 liter. Maka untuk perubahan volumenya itu kita kurangkan saja, yaitu volume yang akhir dikurang volume awal. Jadi perubahan volumenya itu sebesar 5 liter. Nah, untuk usaha yang kan kita tadi soalnya mengetahui usaha dan suhu akhir. Nah, di sini usahanya yaitu P1 tekanan awal dikali perubahan volume. Nah, untuk tekanan awalnya tadi kita memperoleh nilai 1. Maaf, ini mungkin kesalahan untuk proses yang B ini kita terjadi proses isobarik, di mana proses isobarik ini tekanannya yaitu konstan. Nah, maaf karena ini salah dan seharusnya ini 1 dikali 5 yang menghasilkan nilainya itu sebesar eh, untuk usahanya 5 ATM yang kita konversi ke joule sebesar 506,63 joule. Untuk suhu akhirnya juga begitu. Suhu akhirnya ini eh, tekanan akhir dikali volume akhir per N dikali R. Nah, kita langsung saja kita masukkan. Untuk tekanan akhirnya itu sebesar 1 dan volume akhirnya 10 dibagi 0,1 dikali 0,082. Nah, untuk yang hasil akhirnya yaitu sebesar 1219,5 Kelvin. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, di dalam sebuah mesin tertentu, rasio pemampatan adalah 12,1. Nah, ini kita ketahui dari soal. Untuk rasio pemampatannya R 12,1. Yang berarti bahwa setelah pemampatan volume gas menjadi 1/12 volume awal. Untuk V2-nya itu sebesar 1/12 V1. Nah, kita anggap bahan bakar campur udara pada suhu 35 derajat. Untuk yang kita ketahui selanjutnya, apakah berbagi layar saya dapat dilihat? Tidak, Kak, beda, Kak. Mana yang Kakak ucapkan? Kalau ini apakah sudah terlihat?
izin menjawab, Kak. Belum, Kak. Masih nomor 2 dan 3, Kak. Nah, kalau ini udah terlihat. Sudah, Kak. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Kita ulangi lagi soalnya dalam sebuah mesin tertentu, rasio pemampatannya adalah 12,1. Langsung saja kita cari diketahui dari soal, yaitu R-nya sebesar 12,1. Yang berarti bahwa setelah pemampatan volume gas menjadi 1/12 volume awal. Nah, di sini kita ketahui lagi, yaitu untuk volume keduanya sebesar 1/12 volume awal. Nah, lanjut, agar bahan bakar campur udara pada suhu 35 derajat, tekanan 1 atm sama dengan dan gamma sama dengan 1/40. Nah, untuk suhu yang pertamanya itu sebesar 35 derajat. Nah, untuk tekanannya atau P1 itu sebesar 1 atm dan untuk gamanya itu sebesar 1,40. Jika proses pemampatan berlangsung secara adiabatik, maka tentukanlah tekanan pada keadaan akhir dan suhu campuran bahan bakar ditambah dengan udara. Kenapa dia lambat nih? Salah lambat ininya. Nah, untuk soal yang terakhir ini, kita kan sudah mengetahui apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanya oleh soal. Langsung saja kita jawab. Untuk yang A ini kan mencari tekanan yang kedua. Dikarenakan proses pemampatan tersebut berlangsung secara adiabatik, maka berlaku persamaan P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Dikarenakan pada yang ditanyakan soal A itu adalah tekanan pada P2, maka kita pindah ruaskan saja. Yang P2 ini yang dari ruas kanan ke ruas kiri, dan P1 kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi P2 sama dengan P1 dikali V1 gamma per V2 dikali V2 pangkat gamma. Nah, dikarenakan V2 ini kan tidak diketahui oleh soal, tapi kan nilainya tidak diketahui soal, tapi V2 ini 1/12 dari V1. Otomatis kita rubah saja yang V2 ini menjadi 1/12 V1. Nah, kita masukkan saja rumusnya kalau kita udah menemukan rumus. Untuk P1 itu sebesar 1 atm, untuk V1 itu sebesar 1, dan V2 telah diketahui itu 1/12 pangkat 1,40. Maka diperoleh nilai tekanan yang kedua sebesar 27,88 atm. Untuk yang B, kita mencari
suhu akhir dalam proses adiabatik ini berlaku T2 sama dengan T1 dikali V1 pangkat gamma dikurang 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma dikurang 1. Dikarenakan kita mencari suhu akhir atau T2, tinggal kita pindah ruaskan saja, maka diperoleh T2 sama dengan T1 dikali V1 per 1 per 12 V1 pangkat gamma dikurang 1. Nah, selanjutnya kita tinggal coret saja nilai V1 dan V1 yang bagian atas dan V1 bagian bawah dikarenakan sama. Nah, maka diperoleh T1 dikali 1 per 1 per 12 gamma dikurang 1. Dikarenakan itu 1 per 1 per 12, Dan malu dan makanya di sini nih 12 saja. Nah, untuk suhu akhirnya itu kita masukkan saja nilainya 308 dikali 12 pangkat 1,40 dikurang 1 untuk suhu akhirnya itu sebesar 707,5 Kelvin. Nah, itu untuk soal yang terakhir. Apakah ada rekan-rekan yang kurang paham? tuh Mungkin kok kepada kalian rekan-rekan, mau. apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan yang telah diberikan oleh Kak Serli tadinya? Atau mungkin ada yang kurang paham dapat ditanyakan ya? Lanjut aja Kak. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Kita telah ada di soal terakhir tadinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Serli yang telah mau menjadi tentor untuk tutor Fisika Dasar 1 ini. Dan semoga apa yang telah diajarkan oleh Kak Serli tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga untuk nilai ujian adik-adik nantinya dapat memuaskan ya. Mungkin untuk Amin. tutor Fisika Dasar 1 kali ini sudah cukup sampai di sini. Apakah kepada adik-adik apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Mungkin Tidak. Oke. Mungkin saya Wirunisa selaku moderator meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak.